Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RK dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali bersama kami tim RK Info. Semoga sobat semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini tim RK Info sudah kedatangan teman ataupun sahabat dari pesisir utara, tepatnya di kota Seribu Dukun, yaitu Kang Lemet, yang nanti dia akan berbagi pengalaman dia yang pernah mengalami hal-hal yang di luar nalar ataupun hal-hal gaib tentang dirinya. Dan untuk mengetahui lebih dalam, mari kita sama-sama menggali informasi bersama Kang Lemet. Lemet, selamat siang. Terima kasih sudah bisa bergabung bersama tim RK Info. Di sini kami ingin menggali informasi tentang pengalaman Anda yang mengalami hal-hal di luar kebiasaan manusia pada umumnya, yaitu tentang makhluk yang bisa mengetahui makhluk yang nggak kasat mata. Jadi sebenarnya mulai kapan sih Mas Anda mengetahui bahwa Anda itu termasuk salah satu dari orang yang memiliki kelebihan tentang indigo itu, Mas? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diajak berkunjung ke sini untuk menceritakan cerita yang mungkin bermanfaat untuk para penonton RK Info. Kalau ditanya pertama kali saya itu bisa melihat makhluk halus, itu berawal dari saya dulu itu kecil. Saya kecil itu pernah mengalami sakit DBD, Pak. DBD. Demam berdarah. Iya. Itu muncul darahnya itu dari mulut sampai hidung, muncul darah banyak sekali, Pak. Saya dirawat selama 1 bulan selama itu. Terus ketika itu nggak tahu ya, sebelah saya itu ada seorang anak kecil sedang sakit, nggak tahu apa. Besoknya akan dioperasi, Pak. Akan dioperasi, dilarang untuk makan, Pak, puasa. Saat itu saya itu sedang sakit, Pak. Demam tinggi sekali, Pak. Sampai saya itu dikasih selimut banyak banget sama ibu saya. Itu kalau nggak salah waktu itu fajar, Pak, waktu subuh. Saya melihat di ranjang itu, Pak, di ranjang sebelah kakinya anak itu ada sosok putih, Pak. Dia memakai kayak seperti kerudung itu, Pak. Nggak tahu itu sosok apa sih. Pada waktu itu pagi, saya masih demam tinggi, Pak. Ya mungkin kalau orang mungkin itu stadium mungkin hampir meninggal lah, Pak. Lah anak itu udah ada yang jaga seperti itu. Saya nggak tahu itu apa, kok di depan ranjangnya ada sosok seperti itu. Terus karena saya nggak terlalu peduli, karena saya juga lagi demam, mungkin kalau orang demam kan ada hubungannya halusinasi, mungkin mikirnya seperti itu, Pak. Saya berpikir itu mungkin halusinasi. Tapi siangnya kan saya tidur, Pak. Siangnya bangun, ternyata anak di sebelah saya itu sudah meninggal, Pak. Berarti itu kejadian di rumah sakit itu, Mas? Iya. Kejadian di rumah sakit, dan itu saya juga terbangun karena ibunya itu berteriak-teriak. Nah, pertama kali saya melihat itulah. Nah itu Kang Lemet, tentang makhluk yang itu bodinya berwujud manusia gitu.
Itu seperti cahaya pak. Oh, seperti cahaya. Tapi nggak bentuk fisik manusia. Saya lihatnya ini pakai seperti kerudung. Ah. Ini semua cahaya pak. Oh, cahaya. Kira-kira itu Kang Lemet lihatnya itu berapa lama itu, Kang? Kalau lamanya nggak tahu sih pak ya. Hmm. Karena itu subuh, ada azan, terus saya masih merasa kedinginan sampai dipeluk banyak orang. Saya lihat makhluk itu pak. Oke, Pak. Selain kejadian di rumah sakit itu Kang Lemet, Anda kan sudah melihat cahaya berwarna putih, entah itu apa ya. Apakah pernah mengalami hal-hal yang kaitannya itu dengan dunia lain selain Anda melihat cahaya putih yang waktu di rumah sakit itu? Ya pernah. Yang pertama kali saya lihat itu adalah ketika saya beberapa tahun setelah saya itu sakit. Saya itu diajari, karena saya masih kecil pak, saya diajari untuk berani tidur sendirian. Saya tidur di kamar saya sendiri, lampunya dimatiin semua. Saat itu malam hari pak, kan kamar saya itu depan itu lurus langsung ke arah kamar TV. Di atas TV ada jam pak. Saya bangun jam 12. Saya melihat di lorong ke arah kamar ibu bapak saya, itu ada sosok. Ini putihnya berbeda pak. Kalau tadi kan bercahaya, ini putihnya itu seperti kain itu pak. Seperti kain separuh segini. Tak lihat-lihat apa sih itu ya? Tak lihat-lihat, saya lihat dari atas ke bawah, ke atas ke bawah. Saat itu saya itu juga ini pak, mengalami yang disebut ketindihan. Jadi saya nggak bisa gerak pak. Ya. Makanya saya karena nggak bisa gerak, saya lihat sekitar. Kok nggak bisa gerak tapi masih bisa lihat sekitar. Lah lihat sosok itu, tak lihat lama kelamaan ini muncul mukanya pak. Kelihatan karena kan putih, pertama kan putih, lama-lama itu kelihatan bentuk muka gitu ya. Mukanya kelihatan semakin jelas. Semakin jelas, kalau semakin diliatin kan saya masih berpikir positif. Mungkin itu apa namanya, gorden atau apa. Tak liatin kok ada mukanya, tak biarin, berpikir lagi positif. Oh mungkin itu kakek atau nenek sing masih jaga cucunya. Tak liatin, nggak apa-apa, tak tidur lagi pak. Ternyata saya masih penasaran pak, dan merinding, semakin merinding. Tak lihat lagi, ternyata mukanya itu malah keluar darahnya pak. Semakin lama semakin kelihatan ini mukanya retak-retak, seperti apa namanya, ketika ini loh di sawah kan kalau kering kelihatan pak, tanahnya retak-retak seperti itu pak. Semakin dilihat semakin kayak gitu, matanya semakin merah, darah mengucur banyak banget pak. Karena saya masih kecil waktu itu, walaupun tak beraniin toh, akhirnya saya takut juga. Saya nyebut saya baca apapun yang saya tahu lah pak. Saya nyoba untuk gerak, karena saat itu masih keadaan tindian pak. Saya tindian, coba untuk bangun, bilang ya Allah, tangi. Nah, akhirnya saya bisa bangun itu ketika saya sebut orang tua saya, ibu. Saya bangun, terus karena saya kan ibu saya kan berada di kamar sebelah, di belakangnya sosok itu. Tak tabrak pak itu. Berarti itu sosok itu Anda tabrak? Iya. Tapi nggak kerasa pak, itu kayak tembus itu loh. Saya tabrak, terus saya loncat ke ranjangnya ibu bapak saya. Saya sambil teriak, "Pak, ono setan!" gitu. Terus bapak sama ibu saya kaget, "Ono apa tadi?" "Ora pocongan, Pak." Ngono. Terus waktu itu bapak ibu saya terus mastiin, bener nggak, terus keluar semua, ternyata nggak ada apa-apa. Dan itu kejadian itu
tetangga saya juga tahu karena jam 12 setengah satuan kalau nggak salah Pak, itu saya teriak-teriak, jadi tetangga saya itu semua datang ke rumah. Jadi itu yang pertama kali saya lihat sosok dengan jelas. Luar biasa itu. Kira-kira untuk Anda kecil itu umur berapa ya? Umur berapa ya Pak? Nggak tahu umur ya. Saya ya, ingatnya itu kelas 3 SD. Oh, sekitar kelas 3 SD. Oh ya, berarti sekitar 10 tahunan ya. Kak Sewat. Setelah itu Kang Lemet, Anda kan sudah 2 kali waktu itu mengalami kejadian yang di luar nalar manusia pada umumnya. Nah itu waktu itu membuat Anda itu trauma dengan hal-hal yang berbau gaib, atau membuat Anda itu lebih penasaran tentang dunia lain? Awalnya sih saya itu trauma Pak, karena udah lihat sosok paling menyeramkan, kata orang ya paling menyeramkan pocong ya Pak. Saya jadi trauma Pak. Pada waktu itu kelas 3 SD, anak kecil, orang tua saya sering ninggal saya, maksudnya orang tua saya itu sering pergi kerja malam gitu Pak, dua-duanya, jadi ditinggal sendirian di rumah. Nah karena trauma itu Pak, saya sering bangun jam 12 malam, terus lari ke tempatnya Pak Lek saya. Tarik ke tempatnya Pak Lek saya sampai beberapa bulan itu Pak. Saya sering ke rumah Pak Lek saya, karena setiap saya ditinggal pasti saya itu merasa sendiri Pak. Kayak ada suatu kepekaan sendiri kalau nggak ada orang di rumah. Setiap ditinggal pasti saya terbangun terus lari ke rumah Pak Lek. Terus saya cerita sama Pak Lek, cerita ini Pak Lek saya dikasih motivasi untuk berani, dan saya juga malah nambah berani Pak. Nah saat saya dikasih motivasi untuk berani itu Pak, saya mencoba untuk explore yang saya lihat ini apa ada yang lainnya gitu. Saya kecil itu mungkin kelas 4 SD, saya sering ke tempat-tempat yang katanya angker sini, saya angker, mau lihat, mau tahu seperti apa mesin mereka. Berarti sengaja ingin melihat? Iya, malah jadi tambah berani tuh Pak. Oh gitu. Nah itu Mas, untuk Anda sengaja ingin melihat, kan nggak semua makhluk halus itu tiba-tiba menampakkan dirinya. Itu dengan cara Anda undang, atau dengan cara gimana, atau Anda itu cuma menunggu bahwa dia akan sampai dia itu muncul gitu loh? Kalau itu kan saya masih kecil tuh Pak, karena saya nggak tahu caranya memanggil seperti itu Pak. Sepengetahuan saya, waktu saya eksplor itu Pak, saya setiap ke tempat angker itu pasti makhluk seperti itu datang. Nggak tahu kenapa. Kalau menurut saya kan, saya sekarang udah tahu kenapa kok seperti itu, karena anak kecil kan emang bisa melihat banyak hal itu, dan makhluk itu tertarik dengan orang-orang yang bisa melihat. Jadi ketika saya melihat, dia tahu melihat aura saya juga tahu dia, jadi ya menampakkan diri. Oh, menampakkan diri. Berarti tanpa diundang, kalau mungkin Kang Lemet di tempat angker itu, dia akan muncul gitu ya? Iya. Sesuai dengan pemikiran kita. Nah untuk Kang Lemet, mungkin kan Anda melihat makhluk yang itu toh, makhluk halus itu kan mungkin ada berbagai macam ya. Nah, itu yang pernah Anda lihat itu apa memang berupa pocongan, atau ada berupa hantu-hantu yang lain gitu loh Mas ya? Banyak Pak, jenisnya ada banyak, ada yang bentuknya ular, ada yang separuh ular, ada genderuwo, ada orang kepalanya kuda, banyak sekali Pak. Untuk itu Mas, itu Kang, untuk setiap makhluk halus itu mau menampakkan diri, apakah ada tanda-tanda alam lah, tanda-tanda khusus bahwa wah ini nanti pasti akan datang, entah itu bau atau suara, itu ada nggak? Kalau untuk sekarang saya sudah tahu kan cara kerja
melihat hantu, kalau saya ada tandanya Pak. Kalau masih kecil dulu nggak tahu. Nggak tahu. Taunya merinding gitu. Merinding, Tapi semua orang itu pasti punya sensor itu Pak. Sensor merinding ya. Karena makhluk itu nggak bisa dilihat dengan mata, tapi bisa dirasakan. Kasih Pak. Kang Lemet, tidak semua orang kan bisa melihat makhluk halus, dan tidak semua orang itu kalau ditanya tentang berani nggak, kalau lihat makhluk takut nggak, kalau lihat makhluk halus kan kebanyakan ya banyak yang takut, termasuk saya juga takut. Nah, untuk kesempatan kali ini Kang Lemet, adakah kiat-kiat khusus atau cara atau trik kita itu bisa berani melewati tempat-tempat angker biar tidak merinding? Itu ada cara khusus gak Kang itu? Oh, kalau tips khusus sih nggak ada ya. Kalau merinding kan manusia punya sensor sendiri teman. Itu biasa lah. Biasa. Kalau untuk tidak takut, kenapa sih kita harus takut pada makhluk seperti itu Pak? Oh betul ya. Karena kita itu yang paling kalau kita yakin sama Tuhan, makhluk seperti itu pasti takut. Karena mereka itu tahu kalau kita lebih sempurna daripada mereka. Jadi ngapain kita takut? Apalagi kalau kita mau ibadah, sering mengingat Tuhan, makhluk seperti itu pasti lari sendiri. Jadi nggak usah takut. Semakin kita takut, dia semakin berani Pak. Semakin kita berani, dia semakin lari. Nah itu Kang Lemet, selama ini yang makhluk halus yang Anda lihat itu cuma menampakkan dirinya atau disertai gangguan-gangguan sama Kang Lemet? Biasanya selama ini yang dialami Kang Lemet. Selama ini seringnya itu malah baik gitu Pak. Oh baik. Iya. Kalau ganggu sih nggak, mungkin usil kebanyakan. Kan dia pengen memperlihatkan eksistensinya gitu loh. Oh, usil ya. Aku ada itu loh. Oh, berarti sebenarnya makhluk halus itu ya juga ada yang pengen dilihat manusia ya? Iya, pengen dia. Oh, pengen dilihat manusia. Tapi hanya sebatas itu atau dia maksudnya itu ganggu secara fisik? Pernah nggak ganggu secara fisik? Kalau ganggu secara fisik, kebanyakan yang stratanya tinggi-tinggi. Biasanya mungkin masuk ke badan manusia terus jadi panas, sakit seperti itu. Tapi itu kalau kita yakin sama Tuhan, dia pasti keluar sendiri. Nggak kuat ya? Karena kita itu lebih sempurna dari mereka. Berarti untuk makhluk halus itu Kang Lemet, berarti ada tingkatan-tingkatan ya? Yeah. Ada tingkat-tingkatan. Mungkin ada tingkat terendah, tingkatan tertinggi, tingkatan super tinggi gitu ya? Iya. Oke. Berarti kalau yang sering menampakkan itu yang sudah tingkatan tinggi atau cuma tingkatan rendahan di level dia itu? Kalau itu yang paling rendah malah. Oh, paling rendah. Paling muda malah. Karena dia muda. masih pengen eksis. Kalau yang udah tua ribuan tahun, puluhan tahun, 10.000 tahun itu biasanya malahan dia berada di tempat-tempat yang tidak terjangkau manusia. Dia lebih suka menyendiri, menyepi.